Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Farani, Prodi PGSD semester 4, dosen pembelajaran Tristin Maulana Dewi. Saya akan menjelaskan tentang kelainan pada otot dan tulang dalam pembelajaran IPA SD kelas rendah. Kelainan pada sistem gerak. Gangguan dan penyakit pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak sering dialami oleh tulang persediaan dan otot dalam melaksanakan tugasnya. Gangguan ini dapat terjadi karena 1. Genetis, pengaruh hormon, 2. Infeksi kuman penyakit, 3. Kelainan susunan tulang dan sendi, 4. Kebiasaan sikap duduk yang salah, 5. Kebiasaan aktivitas kemeja yang terlalu berlebihan, 6. Kurangnya gizi dan vitamin, 7. Kecelakaan. Berikut gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama, rakitis. Rakitis merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan vitamin D dan fosfor dari darah hingga tulang dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Kelainan ini dapat terlihat dari kaki yang berbentuk O dan huruf. Pada tubuh manusia, vitamin D dibentuk dari provitamin dan dengan bentuk sinar matahari. Vitamin D sangat dibutuhkan untuk proses pelekatan kalsium di tulang. Ketika proses penulangan pada masa anak-anak, kekurangan vitamin D biasanya terjadi karena tubuh kurang terdapat sinar matahari yang cukup. Kedua, osteoporosis. Osteoporosis suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibat tulang menjadi keropos, penyebabnya itu karena kekurangan kalsium. Penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan mineral. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa, menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentukan tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga, patah tulang, fraktura. Patah tulang retak atau patah tulang dapat terjadi karena benturan patah tekanan yang terlalu keras. Selain penyebab tersebut, patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan. Dapatkah orang yang patah tulang sembuh kembali sebagai orang hidup? Tulang mempunyai kemampuan membentuk jaringan baru untuk memperbaiki jaringan rusak. Oleh karena itu, penderitaan patah tulang, terutama jika usia masih muda, dapat sembuh kembali. Akan tetapi, jika persambungan tulang yang patah tersebut tidak baik, maka bentuknya menjadi tidak sempurna dan terlihat cacat. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai ada tulang tubuhmu yang patah. Yang keempat, rhodiosis. Rhodiosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Rhodiosis bisa disebabkan karena penderitaan yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan yang salah. Yang kelima, kyphosis. Kyphosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderitaan kyphosis lebih terlihat bongkok 3. Proses bisa disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Enam, skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis bisa disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah duduk. Kelainan pada otot. Otot merupakan komponen utama dalam sistem gerak. Otot berperan dalam gerakan sebagai alat gerak aktif. Jika otot mengalami gangguan, maka sistem gerak juga menjadi terhalang atau terhambat. Kelainan otot pada manusia dapat diakibatkan adanya gerakan dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi akibat gangguan faktor luar, maupun otot merupakan komponen utama dalam sistem gerak. Sebagai besar gerak berasal dari aksi otot. Dengan demikian, adanya kelainan atau penyakit pada sistem otot berakibat pada mekanisme gerak berikut ini. Beberapa macam kelainan pada otot.
Yang pertama yaitu atrofi. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut kecil. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit polium yang yelitis. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf yang mengkoordinasi kerja otot. Gangguan dapat diperkecilkan antara lain dengan terapi kejutan listrik dan tekanan pijat. Yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi merupakan kebalikan dari atrofi. Hipertrofi menyebabkan otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Hipertrofi disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan, misalnya akibat latihan olahraga dan bekerja keras. Yang ketiga, kram. Kram atau kejang otot merupakan suatu keadaan yang menyebabkan otot tidak mampu lagi berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit. Bila dipaksa berkontraksi, kram terjadi akibat kontraksi berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, tetanus. Tetanus adalah keadaan otot yang tegang karena terus-menerus menerima rangsangan. Kelainan pada sistem gerak seperti tetanus hanya disebabkan oleh Clostridium petani bakteri yang menghasilkan zat-zat serupa asteokolin sehingga otot terus-menerus untuk berkontraksi. Yang kelima, kaku leher atau stip. Stip atau kaku leher yaitu otot leher yang mengalami peradangan akibat gerakan atau hentakan yang salah sehingga leher terasa kaku. Leher terjadi karena gerakan hentakan yang menyebabkan otot trapezius meradang. Di sini ada 8. Yang pertama, amprotosis, persediaan masih memungkinkan kerjanya sedikit gerakan. Yang kedua, antagonis, kontraksi otot yang berlawanan dengan otot lainnya. Yang ketiga, diatosis, persediaan yang dapat digerakkan. Yang keempat, endoculation, rangka dalam. Yang kelima, foramen magnum, lubang di tenggorokan ke belakang yang dilewati serabut saraf. Yang keenam, fraktura, patah tulang tampak luka pada otot. Yang ketujuh, kontraksi mendadak dan serabut otot karena adanya rangsangan. Yang ke-8, ligmen jaringan ikat atau tulang rawan bersifat elastis yang membuat persediaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.